Kalau kita baca pesan Rasulullah, sesungguhnya memang orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang dicoba oleh Allah. Macam-macam untuk cobaannya itu. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan ditimpakan cobaan kepadanya. Pasti ditimpakan cobaan kepadanya. Itulah bentuk kecintaan Allah. Di hadis yang lain ternyata ada orang mukmin, baik dia pria ataupun wanita, diuji dengan ujian yang sangat berat itu. Baik dari dirinya sendiri, dari dalam internal, keluarganya, anaknya maupun hartanya, sampai ketika dia menghadap Allah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Dibersihkan dosanya, dia menghadap Allah tanpa dosa. Jadi kalau kita lihat hadis ini, sesungguhnya orang beriman dibersihkan semuanya dengan berbagai cobaan. Di antaranya yang hari ini yaitu musibah pandemi. Alangkah nikmatnya buah dari kesabaran, karena pertama Allah akan memberikan pertolongan. Jadi orang yang sabar pasti mendapat pertolongan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kata kuncinya innallaha ma'as sabirin. Artinya Allah membersamai dengan orang-orang yang sabar. Pertolongannya diberikan pada orang yang sabar. Coba kita renungkan, berapa banyak kita mendapatkan problem dalam hidup ini, tapi akhirnya bisa keluar dari kesulitan itu karena Allah menolong kita. Kasusnya beda-beda masing-masing orang. Di saat susah menjadi mudah. Mari kita jujur, introspeksi. Berapa banyak Allah beri pertolongan pada kita? Sudah banyak, cuman kadang-kadang kita lupa. Yang dirasakan penderitaannya saja, nikmatnya yang sekian banyak kita lupakan. Nah, ini yang pertama, orang yang sabar pasti mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua, alangkah indahnya asbab kesabaran, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Manusia itu punya potensi berbuat dosa. Nggak ada orang yang suci di muka bumi ini, tidak ada. Tapi Allah berikan ampunan karena kesabarannya, dia ridho dengan ketentuan Allah. Banyak hadis yang dikaitkan dengan ini. Salah satu diantaranya, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarahu biha anhu hatta syaukati syakuha. Yang semakna lebih panjang ada lagi, tapi nggak jauh beda maknanya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghamin kata syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Artinya sama. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kritis untuk kita. Sakit dosanya habis, sehat dosanya nambah, pilih mana? Sakit dosanya habis, diampuni. Sehat dosanya nambah. Pertanyaan susah jawabannya ya. Biarlah sehat asal dosanya habis gitu ya. Itu lazim. Karena taat kepada Allah. Ini bonus luar biasa. Masya Allah, berapa banyak saudara kita di lingkungan kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Berikan kabar gembira kepada sahibul musibah, bahwa seseorang yang meninggal dunia karena wabah, insya Allah dapat nilai syahid akhirat. Ini beri kabar gembira. Makanya kegelisahannya langsung dijawab itu. Allah ampuni dosa dan kesalahannya sepanjang dia muslim dan bersabar ketika ditimpakan musibah kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, memperoleh pahala yang luas tanpa batas. Masya Allah. Sepanjang orang yang ditimpa musibah ini tetap beribadah kepada Allah, tetap menyembah Allah, tetap mentauhidkan Allah, ibadah semampu dia, maka dia akan mendapatkan pahala yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Jadi ini ayat di surat Az-Zumar ayat 10 ini
makin menguatkan kesabaran kita. Insya Allah pahalanya luas tanpa batas. Cuman jangan sampai kesabaran ini kita miliki sendirian. Tularkan kepada seluruh anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga, di dalamnya ada suami yang sabar, istri yang sabar, anak-anak yang sabar, pendek kata, karib kerabat yang sabar, tetangga yang sabar, orang beriman yang sabar. Agar apa? Agar dapat yang keempat, mendapat balasan surga. Jadi puncak anugerah dari orang yang sabar itu insya Allah mendapat balasan terindah yang belum terlihat oleh mata, terbersit dalam hati, tiada bandingan indahnya, yaitu surganya Allah. Jadi kalau ingin masuk surga Pak, harus sabar. Yang nggak sabar ditinggal nanti. Masya Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang solih. Siapakah mereka? Ayah ibunya, orang tuanya, nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya, juga anak keturunannya. Kemudian di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan hati, menenangkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Jadi kunci surga dengan kesabaran. Luar biasa. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, kerabat, orang beriman kelak semua dengan kesabarannya sama-sama masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin.